Halo semuanya. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kapan sebenarnya sebuah perjanjian itu berakhir? Nah, dalam KUH Perdata, ada beberapa cara yang bisa bikin berakhirnya sebuah perjanjian. Yuk kita bahas satu persatu. Alasan yang pertama adalah pembayaran. Ini adalah cara yang paling umum. Pada dasarnya, utang dilunasi dengan membayar prestasi yang telah disepakati. Uniknya, pembayaran tidak harus dilakukan oleh si debitur sendiri. Pihak ketiga pun boleh melakukannya, asal bertindak untuk dan atas nama debitur, sebagaimana diatur dalam pasal 1382 KUH Perdata. Namun, ada pengecualian. Jika prestasinya bersifat personal dan sangat bergantung pada keahlian si debitur, maka tidak bisa digantikan orang lain tanpa persetujuan kreditur. Alasan kedua, yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan. Bayangkan, kamu mau bayar utang, tapi si penagihnya malah menolak. Kamu bisa menawarkan pembayaran tunai secara resmi. Dan jika tetap ditolak, kamu bisa menitipkan uang atau barang tersebut di pengadilan negeri. Dengan begitu, hutang kamu dianggap sudah lunas. Ketiga, pembaruan utang. Ini seperti riset dalam sebuah perjanjian. Merujuk pada pasal 1413 KUH Perdata, ada 3 jenis pembaruan utang. Yang pertama, yaitu pembaruan objek. Isi perjanjiannya diganti dengan yang baru. Yang kedua, pembaruan debitur. Debitur lama diganti dengan debitur yang baru. Yang ketiga, pembaruan kreditur. Hak menagih dialihkan ke kreditur yang baru. Intinya, dengan adanya kesepakatan yang baru, maka kesepakatan yang lama pun terhapus. Keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Ini konsep yang sederhana. Misalnya, si A hutang kepada si B 100.000 dan si B juga utang ke A 100.000. Karena saling hutang dan jumlahnya sama, apabila kedua utang tersebut telah jatuh tempo, maka kedua utang tersebut jadi terhapus. Kelima, pencampuran utang. Ini terjadi ketika status sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang yang sama. Misalnya, seorang anak yang utang pada pamannya. Suatu hari, pamannya meninggal dan meninggalkan wasiat bahwa anak itu adalah satu-satunya ahli waris. Nah, sekarang dia mewarisi hak untuk menagih, yang justru harus dia bayar kepada dirinya sendiri. Karena mustahil untuk menagih kepada dirinya sendiri, maka hutangnya pun dianggap hapus. Keenam, pembebasan utang. Sesuai dengan namanya, si kreditur secara sukarela membebaskan si debitur dari kewajibannya. Perlu diingat, pembebasan ini harus dibuktikan dengan jelas. Tidak bisa hanya karena utangnya udah lama tidak ditagih, lantas dianggap sudah dibebaskan. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Jika barang yang menjadi objek perjanjian hilang atau rusak, maka hapuslah perjanjian tersebut. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, bukan karena kesalahan debitur. Jadi bukan karena kelalaian atau ulahnya. Yang kedua, debitur belum mulai menyerahkan. Jika kedua syarat ini terpenuhi, misalnya barang musnah karena bencana alam, maka debitur terbebas dari kewajiban untuk memenuhi prestasi. Kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Suatu perjanjian bisa batal karena beberapa alasan. Misalnya, perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan bisa dibatalkan. Selain itu, perjanjian yang dibuat karena ada paksaan, kekeliruan, atau penipuan juga dapat dimintakan pembatalan. Dan yang terakhir, lewat waktu atau daluarsa. Menurut pasal 1967 KUH Perdata, semua tuntutan hukum hapus karena lewat waktu 30 tahun. Artinya, setelah 30 tahun, hak untuk menagih utang tersebut sudah tidak ada lagi. Jadi, itulah beberapa cara berakhirnya sebuah perjanjian menurut KUH Perdata.